Sebab itu kami mohon, berfirmanlah Tuhan, kiranya pengurapan Roh-Mu juga turun atas kami, supaya kami dapat menangkap firman-Mu dengan baik, dan hidup kami terus semakin dibaharui, diubahkan, dan hati kami semakin melekat kepada Tuhan dengan cinta. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami persiapkan diri untuk siap menerima kebenaran firman Allah. Di dalam nama Yesus yang hidup kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Salam. Salam persekutuan kita Philadelphia. Ya, puji Tuhan, kalau oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Semua berkat kasih anugerah Tuhan, perlindungan, penyertaan, bahkan pembelaannya, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada, saudaraku, semua karena penyertaan dan pertolongannya yang ajaib. Kami juga menyapa seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada yang dengan setia mengikuti rangkaian ibadah ataupun pemberitaan firman Tuhan ini melalui channel kita GBI UCM Batam. Tuhan memberkati kita di dalam limpah kasih anugerahnya. Kita bersyukur kalau Tuhan masih terus melimpahi kita, saudaraku, baik dengan kasihnya, firman-Nya, bahkan juga pekerjaan Roh-Nya yang selalu bekerja di tengah-tengah kita untuk melengkapi gereja Tuhan menjadi satu umat yang layak di hadapannya, yang kudus dan yang sempurna ketika Tuhan datang kembali. Saya masih menyampaikan firman Tuhan, masih bertemakan soal kasih. Kita sudah mengikuti pemberitaan firman Tuhan dalam beberapa minggu ini mengenai kasih. Ya saudaraku, bahkan hari ini juga saya masih menyampaikan tema yang sama, tetapi saya kutip dari tema kecilnya, yaitu kasih dan karunia. Hal ini dikutip dari suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 dari ayat 28 sampai kepada pasal 13 ayat 1, 2 dan juga ayatnya yang ketiga. Ya saudaraku, ini mengenai kasih dan juga karunia yang Tuhan berikan. Ya, 1 Korintus pasal 12 ini berbicara tentang karunia yang diberikan kepada orang-orang percaya sebagai kemampuan-kemampuan ataupun potensi di dalam melayani Tuhan. Dan kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan ini adalah kemampuan-kemampuan yang berbeda-beda supaya kita dapat saling melengkapi sesama jemaat Tuhan, sehingga terbentuklah gereja yang kudus, yang sempurna sebagaimana yang Tuhan rindukan. Namun di atas semua kemampuan ataupun potensi itu, pada pasal 13 ditekankan yang paling utama adalah kasih. Sebab kemampuan tanpa kasih itu bisa menjadi sia-sia. Lalu nanti pada pasal yang ke-14 penekanannya supaya kita mengejar kasih, tetapi jangan kita mengabaikan kemampuan-kemampuan potensi di dalam melayani, tetapi juga harus dipergumulkan. Ya, mari kita perhatikan nats firman ini. Saya kutip dulu dari 1 Korintus pasal 12 dari ayat 28 kita awali. Demikian firman Tuhan. Iya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Iya. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, Terus? ketiga sebagai pengajar. Iya, terus. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Iya, terus. Adakah mereka semua rasul, ya, atau nabi atau pengajar? Terus? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, ya, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. ya, Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Iya. Nah, saudara perhatikan, ya saya
tekankan sedikit dimulai dari ayat 28 sebelum kita lanjutkan kepada pasal 13. Nah, dikatakan begini dalam ayat 28, dan Allah telah menetapkan. Siapa yang menetapkan? Allah. Bukan gembala, bukan diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, bukan juga malaikat. Tetapi yang menetapkan itu adalah Allah di dalam jemaat, bukan di luar jemaat. Ya, sekali lagi, bukan di luar jemaat. Ya, jadi kalau ada di luar jemaat bisa menyembuhkan, ya, saudaraku, sekali lagi bukan Allah yang menetapkannya. Kalau ada di luar jemaat bisa mengadakan mujizat, ya, itu bukan berasal dari Allah. Haleluya. Ya, kalau ada orang di luar jemaat punya kemampuan-kemampuan yang lain, ya, bahasa sekarang ini bahasa majunya berkata, saudaraku, ya, kemampuan supranatural, ya, kemampuan-kemampuan yang lain di luar jemaat berarti bukan berasal dari Allah. Ya, ini perlu kita pahami dengan baik, ya, bahwasanya kalau di tengah-tengah jemaat katanya Allah lah yang menetapkan. Pertama, ada yang ditetapkan sebagai rasul, ada yang ditetapkan juga sebagai nabi, ada yang ditetapkan sebagai pengajar atau guru, bahkan selanjutnya ada yang diberikan karunia mengadakan mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, bahkan juga berkata-kata dengan bahasa roh, ataupun juga kemampuan-kemampuan yang lain. Tetapi sekali lagi, semua kemampuan ini Tuhan yang memberikan dan diberikan kepada sidang jemaat. Amin. Iya, sudah. Ini sebagian saja. Ya, sebagian saja. Kalau kita naik ke atas dari ayat 11, 12 dan seterusnya, di sana juga ada disebutkan beberapa karunia-karunia yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus. Ada karunia hikmat, pengetahuan, karunia iman, ya, karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, menafsirkan bahasa roh, berkata-kata dengan bahasa roh, bahkan membedakan bermacam-macam roh, dan juga karunia-karunia yang lain. Ya, hal yang sama juga dituliskan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Dalam Roma pasal 12, kalau dari ayat pertama itu kan dikatakan supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan layak di hadapan Allah. Tetapi persembahan itu harus disertai dengan pelayanan yang memiliki karunia kuasa. Itu nanti ayat 6, 7 dan ayatnya yang ke-8. Ya, di samping itu kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus juga menyampaikan melalui tulisannya, melalui suratnya, bahwasanya Allah juga menetapkan di tengah-tengah jemaat ada sebagai rasul, ada sebagai nabi, sebagai pemberita Injil, sebagai gembala, sebagai guru, ya, serta karunia-karunia yang lain. Karunia melayani, karunia menasihati, karunia memimpin, karunia membagi-bagi, karunia kemurahan, dan lain sebagainya. Namun yang perlu kembali saya ingatkan, semua kemampuan-kemampuan ini bersumber dari Allah. Dan Allah berikan kepada sidang jemaat. Haleluya. Iya. Lalu dikatakan ayat 29 sampai kepada ayat 30, adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Artinya Tuhan tidak memberikan karunia yang sama. Tidak. Tetapi Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda. Tuhan memberikan potensi kemampuan yang berbeda-beda. Ya, dan sama. Ya. Tetapi Tuhan berikan karunia yang berbeda-beda supaya melalui perbedaan ini kita dapat saling melengkapi supaya terbentuklah gereja atau tubuh Kristus yang Tuhan dambakan. Amin. Namun dalam ayat terakhir ayat 31 dikatakan, jadi berusahalah untuk memperoleh.
Ya, harus ada usaha. Ada usaha. Ya, ada usaha. Ya, berarti harus belajar, harus dikembangkan, harus ditingkatkan. Ya, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Harus ada usaha. Kalau mau jadi pengkhotbah yang baik harus ada usaha. Bagaimana cara berkhotbah yang baik? Kalau mau jadi penyanyi yang baik, ya penyanyi yang berkenan, penyanyi yang layak harus ada usaha. Ya, kalau mau menjadi pemain musik yang baik, yang berkenan, yang berkembang, harus ada usaha. Ya. Saudara tidak hanya berdoa saja, Tuhan jadikan aku pemain musik yang handal, melebihi Lucifer, jadi. Tidak. Harus ada usaha. Ya, harus ada usaha. Ya, Tuhan jadikan aku orang yang murah hati. Ya, haleluya, amin. Tapi kalau saudara nggak bekerja, ya walaupun saudara memiliki hati yang bermurah, apa yang saudara mau beri? Apa yang saudara mau bagi-bagi? Ya, Tuhan berikan kita kemurahan. Ya, memang kita murah hati, tapi nggak ada yang mau dibagi. Kenapa? Karena kita malas bekerja. Apa yang mau kita bagi? Itu nggak ada usaha. Ya, maka ditekankan dalam ayat 31 itu bagian A-nya, supaya berusaha. Amin. Ya, terlebih untuk memperoleh karunia yang utama. Apa itu karunia yang utama? Karunia yang utama yang dimaksudkan di situ adalah kemampuan di dalam memberitakan firman, kemampuan di dalam menyaksikan firman, kemampuan di dalam berkata-kata akan firman Allah kepada orang lain. Itulah karunia yang utama. Baik, nanti kalau saudara lihat dalam terjemahan-terjemahan lain, itu yang dimaksud dengan karunia yang utama. Ya, baik nanti pada pasal 14 ayat 1. Ya, terlebih karunia bernubuat, yaitu menyampaikan firman. Ya, saudaraku, kita memiliki kemampuan, contohnya bisa mendoakan, menyembuhkan orang sakit, tetapi kita tidak punya kemampuan, tidak punya keberanian untuk menyaksikan Yesus kepada hidupnya. Orang itu sembuh tetapi tidak bertobat. Ya, orang itu sembuh tetapi hidupnya tidak berubah. Orang itu sembuh tetapi tidak mengenal Tuhan. Ya. Maka dalam ayat-ayat berikutnya nanti kalau kita perhatikan, Rasul Paulus menekankan di situ yang dia maksudkan karunia yang paling utama itu adalah kemampuan di dalam memberitakan Injil, menyaksikan Injil, menyaksikan Tuhan kepada orang lain. Ya, kalau kita punya kemampuan ataupun punya karunia menyembuhkan, mengadakan mujizat, hebat toh? Dalam pandangan penilaian manusia hebat kan? Luar biasa. Ya, kita memiliki karunia, hikmat, pengetahuan, kita bisa bersoal jawab, tetapi kita tidak punya keberanian menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Orang lain tidak mengenal Tuhan. Maka Rasul Paulus menyampaikan karunia yang paling utama itu adalah kemampuan di dalam menyampaikan firman, menyaksikan Tuhan kepada orang lain. Tetapi lebih dari semua itu, perhatikan, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Ya, aku akan tunjukkan kepadamu hal yang paling utama lagi. Karunia perlu, kemampuan-kemampuan rohani itu perlu, tetapi ada keperluan yang lebih utama. Apa itu? Dilanjut pasal 13. Kan langsung kan pasal 13 toh? Iya, pasal 13 di situ perikopnya adalah kasih. Maka Rasul Paulus langsung membicarakan tentang kasih. Ya, apa katanya? Ayat 1. Ayat 1.
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, Ya, terus. tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Ya, terus. aku sama dengan gong yang berkumandang Ya. dan canang yang gemerinting. Ya, maka mulai ia membicarakan tentang kasih. Sekalipun aku memiliki kemampuan, potensi, memiliki bahasa-bahasa, bahkan bahasa malaikat sendiri pun aku paham, aku mengerti, tetapi kalau aku tidak punya kasih, semua itu tidak berarti. Iya, terus berlanjut ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, Ya. dan aku mengetahui segala rahasia, Terus. dan memiliki seluruh pengetahuan, Terus. dan sekalipun aku memiliki iman Iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Terus. tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Ya. aku sama sekali tidak Iya. berguna. Jadi walaupun ada karunia-karunia, potensi-potensi yang hebat ini, kemampuan-kemampuan yang luar biasa ini, tanpa kasih, semua itu tidak berarti. Ya, semua tidak berarti. Jadi kalau pada pasal 12 tadi ditekankan soal kemampuan, potensi atau karunia yang harus kita miliki, tapi di atas semua itu, yang paling utama dari semua itu, milikilah kasih. Terus ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, Bahkan, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, ya terus, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, ya terus, sedikit pun tidak ada faedahnya Ya. bagiku. sekalipun aku membagi-bagikan semua, bukan hanya hartaku, termasuk hidupku, nyawaku, tetapi kalau itu kulakukan bukan karena kasih, bukan karena cinta. Bisakah orang memberi tanpa cinta? Bisa. Ya, bisa. Ya, pernah melihat orang memberi tanpa cinta? Ya, orang kan bisa memberikan tanpa cinta, tapi sebaliknya karena ada maunya. Ya, lihat saja sekali 5 tahun di negeri kita ini. Banyak orang yang murah hati. Ya, beri. Ya, nggak tahulah di bulan-bulan ini sampai ke bulan apa nanti, ke bulan November. Ya, banyak orang yang murah hati. Nah, tapi sebenarnya bukan karena cinta. Tangkap ya sebagian ya. Amin. Ya, sebagian. Ya, sebagian mungkin nggak nangkap. Siapa lah yang murah hati ini? Ya. Siapa lagi kalau bukan si kemurahan, kan? Ya. Saudara yang terkasih, banyak orang murah hati tapi bukan karena cinta. Ya. Ya, maka ketika dia gagal jadi caleg, ya nanti stres, gila. Ya, saudaraku. Kenapa? Karena dia sudah memberi, sudah membagi-bagi, tetapi bukan karena cinta. Orang kalau membagi-bagi karena cinta tidak akan stres. Ada satu sukacita, ada satu kebanggaan dalam hatinya, satu kebahagiaan dia bisa memberi karena cinta. Haleluya. Nah, jadi pada pasal 13 ini ditekankan, lebih dari karunia-karunia itu, kita harus memiliki kasih. Tetapi ingat, kasih itu sifatnya tidak menarik kepada diri kita. Saya selalu berkata bukan bersentral kepada diri kita, tidak, tetapi kasih itu sifatnya memberi. Ya, sifatnya memberi. Ya. Jangan nanti kalau kita merasa kita tidak diperdulikan, kita merasa tidak diperhatikan, kita merasa ya bahwasanya kita tidak mendapat bantuan, sembako dan lain sebagainya, lalu kita berkata dan menuduh orang lain, oh itu tidak punya kasih, itu tidak punya kasih. Ya, kasih itu tidak menarik kepada diri kita, tetapi kasih itu sifatnya memberi. Ya, sifatnya memberi. Kasih itu tidak menuntut, tetapi kasih itu sifatnya memberi. Ya. Kalau orang menuntut orang lain baik, menuntut orang lain murah hati, menuntut orang lain sempurna, menuntut orang lain kudus, menuntut orang lain berkembang, sementara kita sendiri tidak. Kita yang tidak punya kasih.
Ya, kasih itu sifatnya tidak menuntut, tetapi kasih itu sifatnya memberi, memberi teladan, ya, memberi contoh, memberi sesuatu. Ya. Lalu pada pasal 14, ya, pasal 14, 1 Korintus 14 ayat 1. Ayat 1, Kejarlah kasih itu. kejarlah kasih itu, Dan terus usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. iya, Terutama karunia untuk bernubuat. terutama karunia untuk bernubuat, menyampaikan firman. Maka tadi disampaikan karunia yang utama yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu adalah kemampuan di dalam menyampaikan firman ataupun menyaksikan firman. Tetapi dikatakan begini dalam ayat pertama. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh. Bukan berarti karunia tidak perlu. Terjemahan firman Allah yang hidup sekutu. Demikian. Iya. Jadikanlah kasih itu tujuan saudara yang terutama. Iya. Apa tujuan utama? Tujuan paling utama adalah kasih. Jadikanlah kasih itu tujuan saudara yang terutama. Walaupun demikian, terus. Walaupun demikian, mintalah kecakapan-kecakapan khusus Iya. yang diberikan oleh Roh Kudus, Iya. terutama karunia bernubuat, Iya. serta kesanggupan untuk memberitakan firman Allah. Ya. Jadi pada pasal 14 ini digabung antara kasih dengan karunia ataupun kemampuan, potensi. Kasih itu harus dikejar. Kasih itu tidak datang sendiri. Ya, tetapi kasih itu harus dikejar. Ya, namun katanya tadi, ya. Namun dikatakan walaupun demikian mintalah juga kecakapan-kecakapan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus, terutama karunia bernubuat serta kesanggupan untuk memberitakan firman Allah. Ya. Jadi kasih dengan karunia itu harus sejalan. Ya. Karunia tanpa kasih itu percuma. Tapi paling parah lagi, ya saudaraku, nah, tidak punya kemampuan, kasih pun gak ada. Ya, itu lebih parah lagi. Ya. Orang mungkin punya kemampuan, tapi tidak punya kasih. Tapi dalam pandangan Tuhan, dalam penilaian Tuhan, itu percuma. Ya. Namun yang paling parah, paling gawat lagi, sudah kemampuan tidak punya, kasih pun gak tumbuh. Ya, saya sampaikan satu persatu. Yang pertama soal karunia. Karunia itu adalah potensi. Ya, potensi yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya untuk melayani orang lain. Ya, sekali lagi karunia itu adalah potensi yang Tuhan berikan bagi orang percaya untuk melayani orang lain. Ya. Itu karunia. Sedangkan kasih itu adalah kualitas rohani orang percaya. Ya, itu bedanya. Ya, karunia itu adalah potensi yang Tuhan beri kepada orang percaya untuk melayani orang lain. Sedangkan kasih itu adalah kualitas rohani orang percaya. Oleh sebab itu, karunia, ya saudaraku, adalah potensi untuk melayani orang lain. Jadi karunia itu bukan untuk diri kita. Ya. Sekali lagi, karunia itu bukan untuk diri kita, tetapi karunia itu adalah untuk orang lain. Ya, hanya banyak orang tidak mengerti, tidak memahami dengan baik, menganggap karunia itu adalah miliknya dan untuknya, untuk kebanggaannya, untuk kesenangannya.
Ya, untuk mengangkat dirinya, bukan. Karunia itu, potensi yang Tuhan berikan itu kepada kita untuk melayani orang lain, untuk orang lain. Ya, bukan untuk diri kita. Ya. 1 Korintus pasal 12. Kembali kita mundur. 1 Korintus pasal 12, saya kutip ayat 7 saja. Demikian. Ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Untuk kepentingan Perhatikan, untuk kepentingan bersama. Ya, jadi bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan jemaat, untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan orang lain. Karunia itu bukan untuk kepentingan kita, ya saudaraku, tetapi untuk orang lain. Ya, karunia itu bukan untuk memajukan pelayanan kita sendiri, bukan, tetapi karunia itu adalah untuk orang lain. Kalau saya berkhotbah untuk orang lain. Kalau saya mengajar untuk orang lain, supaya orang lain dibangunkan, supaya orang lain dikuatkan, supaya orang lain disegarkan, supaya orang lain bertumbuh. Haleluya. Kalau saudara bermain musik untuk orang lain. Kalau saudara bernyanyi untuk orang lain. Ya, supaya orang lain dibawa masuk dalam hadirat Tuhan, bisa bertemu dengan Tuhan, bisa mengalami Tuhan dalam hidupnya. Ya, maka kalau nyanyi jangan sor sendiri. Para penyanyi kalau bernyanyi jangan sor sendiri. Ya, saudara bernyanyi untuk membawa orang lain bertemu dengan Tuhan. Pemain musik kalau memainkan musik jangan sor sendiri. Tapi bawa jemaat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan melalui musik yang engkau mainkan. Haleluya. Maka karunia itu bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Ya, kepentingan bersama. Ya, supaya yang lain itu dibangun. Kalau istilah Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama, 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima, biarlah hidupmu dipakai sebagai batu-batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Itulah gereja, tubuh Kristus. Ya, itu karunia, kemampuan, potensi yang bersumber dari Tuhan, diberikan kepada jemaat-jemaat atau orang-orang percaya, supaya kita melayani orang lain, dan orang lain bertumbuh, orang lain meningkat, bahkan sampai terbentuklah tubuh Kristus, gereja yang kudus ataupun gereja yang sempurna. Haleluya. Dan Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tuhan tidak memberikan kepada kita melebihi kemampuan, tidak. Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan kesanggupan kita. Iya, Tuhan yang melihat, oh kita sanggup, maka Tuhan beri. Sebagai bukti ataupun contoh, kalau kita pelajarikan Injil Matius pasal 25 dari ayat 14 sampai seterusnya. Ya saudaraku, Tuhan yang memberikan kepada hamba-hambanya talenta-talenta. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Lihat kalimat terakhirnya, menurut kesanggupan. Ya, menurut kesanggupan. Tuhan yang tahu kesanggupan kita masing-masing. Matius 25 ayat 14.
Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ya, terus. Dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya, dipercayakanlah hartanya. Dipanggil hamba-hambanya, dipercayakanlah hartanya. Ketika Tuhan itu hendak pergi. Ini menggambarkan ketika Yesus pergi naik ke sorga. Setelah kematian dan kebangkitannya, dia naik ke sorga. Ketika dia naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Maka orang-orang percaya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Seiring dengan orang-orang percaya dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka Roh itu juga memberikan karunia, kemampuan, potensi. Maka ada yang diberikan sebagai rasul. Ya, kan tidak ada rasul yang tidak dipenuhkan Roh Kudus. Kalau ada rasul yang tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus, rasul apa itu? Saudara yang panjangkan. Ya, nggak tahu rasul apa itu. Maka tadi saya sampaikan, iya, Tuhan memberikan karunia itu kepada jemaat. Di dalam jemaat. Bukan di luar jemaat. Ya, ada yang diberi sebagai nabi, penginjil, gembala, guru, bahkan juga karunia-karunia yang lain. Roh yang memberikannya. Menurut ukuran ataupun kemampuan masing-masing. Coba terus dilanjutkan. Yang seorang diberikannya 5 talenta, ya. Yang seorang lagi 2, ya. dan yang seorang lain lagi 1. Terus masing-masing menurut kesanggupannya. ya. Lalu ia berangkat. Diberi menurut kesanggupannya. Ya, menurut kesanggupannya. Jadi kalau ada orang bisa bermain musik, dia bisa bernyanyi, berarti dia mendapat 2 talenta. Ya, ada orang bisa berkhotbah, bisa bertukang, bisa ngepel, bisa menata. Ya saudaraku, bisa mungkin yang lain. Berarti dia mungkin menerima 5 talenta. Ya, ada mungkin orang saudaraku diberikan hanya ngepel aja. Tapi kalau dia ngepel, wah, ya, jalan raya pun bisa licin dibuat. Nah, saking licinnya keramik ini, orang berjatuhan. Ya, saking licin. Ya, ada orang saudara, memang bukan di situ karunianya. Ya, sudah tidak di situ karunianya, bercampur lagi malasnya, gurbak, GBU. Ya, kalau nyapunya gini, udah selesai. Ya, di sudut sana sampah. Ya, di sudut sana ada botol aqua, di sudut sana bungkus permen, ya, di sudut sana itu rambut menumpuk, ya saudaraku, dan lain sebagainya. Ya, padahal ketika dia lewat pun, ini sarang laba-laba sudah kena ke wajahnya. Toh juga nggak dilihatnya. Ya, ada memang yang seperti itu. Tetapi kadangkala yang paling parah, seperti hamba yang ketiga itu. Talentanya hanya 1, itu pun tidak dikembangkan. Iya toh? Masih ingat ceritanya kan? Iya. Talentanya hanya 1, itu pun gak dikembangkan. Itu pun gak dikerjakan. Maka Tuhan berkata, hamba yang baik dan setia. Oh. Ya, jahat dan ya, maka orang yang tidak mau melayani itu adalah orang yang tidak mau melayani itu adalah orang yang jahat. Ya. Kejahatannya memang halus dan manako daun. Enggak berzina, enggak. Ya, enggak membunuh, enggak. Bukan begal, bukan. Alai malas. Apa? Malas. Ya. Jadi kejahatan orang-orang Kristen itu adalah
memang seorang nabadiado, kudus. Ya. Kalau jalan pun lebih hebat dari si tua purba. Tapi saudara yang ikut kejahatan. Ya. Jangan kita mengira kita ini tidak melayani Tuhan itu baik-baik saja. Ya. Ya, aku walau tidak melayani kan aku aktif ibadah. Ibadah minggu, ibadah PA juga setia, ibadah komsel apalagi. Ya, ibadah doa juga aku datang. Ya walaupun terlambat ya kan doa juga. Ya. Saudara yang tidak melayani, saudara jahat. Ya. Saudara malah saudara jahat dalam pandangan Tuhan. Ya. Apalagi talenta kita hanya satu. Ya. Kita nggak punya banyak kemampuan, tapi nggak mau melayani. Jangan. Maka saya selalu menyampaikan, pahami karunia ya, yang Tuhan berikan bagi saudara dan kerjakan karunia itu. Bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Ya. Bagaimana supaya orang lain tertolong, bagaimana supaya orang lain bertumbuh di dalam Tuhan, bagaimana orang lain itu mengalami kemajuan rohani. Itu tujuan karunia itu. Iya. Jadi sekali lagi kita diberikan karunia yang berbeda-beda dan juga jumlah yang berbeda-beda menurut kesanggupan kita masing-masing. Tuhan tahu kesanggupan kita. Tuhan tahu kesanggupan saya, Tuhan tahu kesanggupan saudara. Ya, maka minimal Tuhan berikan satu. Ya. Maka pakailah karunia yang satu itu, kembangkanlah itu untuk melayani orang lain. Nah, beda dengan kasih. Kalau kita bicara tentang kasih, tadi saya sudah menyampaikan kasih itu adalah kualitas rohani orang percaya. Ya, kualitas rohani orang percaya. Sekalipun kasih itu tidak bisa dipaksakan. Saya tidak bisa memaksa saudara untuk mengasihi, tidak bisa. Saya tidak bisa memaksa saudara untuk mengasihi Tuhan, tidak bisa. Ya, saudara yang harus mengejar kasih itu. Kan itu tadi toh, pasal 14, kejarlah kasih. Ya, dan usahakanlah supaya kamu memiliki kemampuan, potensi-potensi di dalam melayani. Ya, namun kalau kita bicara tentang kasih, kasih itu tidak bisa dipaksa. Saya tidak bisa memaksa saudara untuk mengasihi. Ya, Kitab Kidung Agung berkata begini dalam Kidung Agung pasal 8 ayatnya yang keempat. Ya, mengapa kamu membangkitkan cinta sebelum diingininya? Ya, jadi kita tidak bisa memaksa seseorang itu untuk mengasihi, untuk mencintai, tidak bisa. Kidung Agung pasal 8 ayat 4. Demikian Iya. firman Tuhan. Ya. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem. Ya. Mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Ya, mengapa? Jadi cinta itu tidak bisa dipaksa. Ya. Mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Jadi cinta itu nanti akan tumbuh sendiri. Ya. Kalau dia belum mengingini, belum waktunya, kita paksa untuk mencintai, tidak bisa. Ya, coba kalau contohnya anak kita si Lambue, ya kita katakan Lambue, ya. Oh Lambue, baru tak bolon. Ya, cintailah Bang Peter itu. Contoh. Ya.
Itulah cintai. Satu komselnya kalian. Ya. Contohnya kalau Ibu Lambe berkata begitu. Mungkin si Lambe berkata, apalah mama ini? Ya. Jangan-jangan si Lambe berkata, udah stres mungkin mama ini. Kenapa? Dia belum sampai ke situ. Ya. Mungkin kalau dikatakan, ini pacarnya Bang Peter, pacarnya Bang Peter. Mungkin dia marah. Kenapa? Belum waktunya dia ke situ. Ya. Coba kalau dia sudah bertumbuh, sudah mulai benih-benih cinta, ya sudah mulai beranjak remaja, mengarah kepada kedewasaan. Wah, ini nanti yang dibahas itu cinta. Bukan membahas si cinta. Ya, tetapi yang dibahas itu cinta. Adalah teman sekolahku. Ya, kelas berapa? Kelas 7, kelas 8, ya mulai. Dia cinta dengan si Anu. Ya, mulai. Ya. Kau lihatnya tadi itu? Ya, Bang Sion itu. Ya. Nah, si Anu sukalah sama dia, cintalah sama dia. Oh, enggak salah kau. Ya. Dia mulai chatting-chattingan dengan Bang Mosesnya. Contoh saja. Iya. Saudara yang terkasih, itu kalau sudah mulai tumbuh. Ya. Tetapi kalau belum tumbuh, walau digerak-gerakkan, dibangkit-bangkitkan, belum waktunya, dia tidak bisa mencintai. Ya, maka cinta itu nggak bisa dipaksa. Saya sebagai gembala pun tidak bisa memaksa. Hai jemaah, cintailah Tuhan, tidak bisa. Ya, saudara tidak bisa memaksa anak-anak saudara untuk mencintai Tuhan, tidak bisa. Ya, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mencintai Tuhan, tidak bisa. Kalau belum waktunya. Nah, ini dulu yang kita pahami dulu. Ya, saya bawa dari bawah dulu ke atas nanti. Ya, maka Kidung Agung ini mencatat, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Kalau belum diingininya, belum waktunya, walaupun digerak-gerakkan, tidak bisa. Ya, nanti cinta itu akan tumbuh sendiri sesuai dengan waktu. Kita tidak bisa memaksa. Ya, tidak bisa. Tetapi ketika di dalam diri seseorang itu mulai ada tumbuh tanda pertobatan, barulah nanti benih cinta itu. Cinta akan Tuhan itu mulai tumbuh. Orang bertobat saja tidak benar, bagaimana mencintai Tuhan kan? Ya, hatinya bertobat saja tidak terbuka. Bagaimana mau mencintai Tuhan? Ya. Maka Ulangan pasal 30 ayat 6 mencatat begini. Tuhan akan menyunat hatimu. Ya, sunat hati itu artinya menyucikan hati. Sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan sepenuh. Iya, kitab Ulangan saya kutip sebentar. Ulangan 30 dari ayat pertama dulu, ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Iya. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, Ya. yang diberkat dan kutuk yang telah kupercayakan kepadamu itu, Iya. dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, Iya, terus. kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Iya, ayat 1 ini dikatakan engkau sadar, insaf. Lalu ayat 2 berbalik ataupun bertobat. Terus. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, Ya. dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, Iya, terus. baik engkau maupun anak-anakmu, Ya. dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Iya. Nah, dikatakan engkau berbalik, engkau bertobat.
Ya, kalau engkau sudah insaf, engkau sudah sadar bahwasanya Tuhan menghukum orang-orang yang hidup dalam dosa, orang-orang yang hidup dalam penyembahan berhala, engkau sadar, engkau insaf akan hal itu, lalu engkau berbalik kepada Tuhan. Ya, maka berlanjut ayat 3, 4, 5, kita lompat saja ayat 6, maka dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Maka Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu. Ya, keturunanmu dan anak-anakmu. Pengertian sunat itu adalah disucikan, dibersihkan. Ya, hatinya yang dibersihkan, bukan jasmaninya. Maka yang disunat Tuhan bukan jasmaninya, tetapi yang disunat adalah hati, penyucian hati. Ya, kalau kita insaf, kita sadar, kita bertobat, maka Tuhan menyucikan hati kita sehingga terus sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Ya, kalau hati kita sudah disucikan, sudah dibersihkan melalui tanda pertobatan, barulah kita mampu mengasihi Tuhan. Ya, maka tidak bisa dipaksa seseorang mengasihi Tuhan. Cintailah Tuhan, ya, kasihilah Tuhan, layanilah Tuhan. Tidak bisa. Ya, bagian kita adalah kita sadar Tuhan akan menghukum dosa, kita sadar Tuhan akan menghukum berhala-berhala, kita sadar bahwasanya akan ada hari penghakiman. Oleh sebab itulah maka kita berbalik kepada Tuhan, kita bertobat, kita meninggalkan segala dosa dan berhala, maka Tuhan menyucikan hati kita sehingga kita mampu mengasihi Tuhan. Ya, kita tidak bisa memaksa orang mengasihi Tuhan. Kalau tadi saya katakan kasih itu adalah tanda kualitas rohani. Ya, jadi kita tidak bisa memaksa seseorang itu berkualitas rohani, tidak. Ya. Nah, tidak, saudaraku. Bagian kita miliki tanda pertobatan supaya Tuhan menyucikan kita. Di dalam tabernakel, ya, dalam tabernakel, ya. Saya mau kasih tunjuk ada 3 alat di sana yang berbicara tentang kasih. Yang pertama itu alat di halaman. Itulah misbah korban bakaran. Iya. Dulu di misbah korban bakaran ini yang dipersembahkan itu adalah korban binatang. Tapi dalam perjanjian baru, Yesus sudah mengambil posisi menjadi korban di situ. Maka Yesus itu disebutkan sebagai anak domba Paskah. Korban untuk penebus dosa. Ya, Rasul Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 29 ayat 36 mencatat, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus itu digambarkan sebagai anak domba yang dikorbankan di sini. Ini gambaran salib ataupun bukit Golgota. Ini, saudara. Iya. Jadi ketika kita memiliki tanda pertobatan, kita datang kepada Tuhan, kita percaya, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di kayu salib, di Golgota, dalam menyelesaikan dosa pelanggaran kita dan segala kutuk dosa itu. Disitulah tumbuh kasih kita kepada Tuhan. Ya, kesadaran, pertobatan. Tuhan, Engkau telah mati bagiku. Oleh karena korbanmu aku diselamatkan. Oleh karena kemurahan-Mu aku ditebus. Kasih itu tumbuh. Ini awalnya. Maka api di mesbah, maka api di tabernakel ini, api yang paling besar itu adalah api mesbah ini. Ini berbicara kasih mula-mula. Cinta mula-mula. Ya. Cinta mula-mula ini dari pertobatan. Baru meningkat. Ya, dari halaman ini masuk ke ruang kudus. Di ruang kudus itu ada 3 alat. Ya, meja roti, pelita emas, dan mesbah dupa. Mesbah dupa ini menggambarkan cinta kepada Tuhan yang kita tunjukkan melalui doa penyembahan. Ya.
doa penyembahan. Ya. Jadi yang pertama tadi itu ditunjukkan melalui pertobatan, yaitu meninggalkan dosa, meninggalkan segala berhala-berhala. Karena kita mulai cinta Tuhan. Kalau sudah cinta Tuhan, maka yang lama ditinggalkan. Amin. Kalau dapat cinta yang baru, cinta yang lama loh. Kalau dapat cinta yang baru, cinta yang lama ditinggalkan. Haleluya. Iya. Jangan diingat-ingat terus. Makanya mantannya jangan diingat. Amin. Ulan iso doa me puang, iso buado. Iya, mantannya jangan diingat-ingat. Yang lama jangan bersemi kembali. Haleluya. Mantan kita yang lama adalah iblis. Sekarang kekasih kita adalah Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Kan ulah disodon nih, bereng ma. Karena kasihmu pada. Terus lanjut. Nah kan mau sudah ulah iso. Ya. Di sini sudah mengalami penebusan. Saudara ragu doa. Ya. Makanya kekasihnya yang lama jangan lagi diingat-ingat. Ya, jangan bersemi kembali. Sudah cinta Tuhan yang lama bersemi kembali. Nah, sehingga kembali lagi menghubungi yang lama. Apalagi zaman sekarang ini, zaman canggih. Ya, medsos makin berkembang. Ya, yang saya maksudkan bukan hanya mantan saudara yang di kampung atau di daerah lain, bukan. Ya, saya bicara tentang dosa. Nah, udah langsung bayakon. Ya, perkembangan berhala sekarang ini. Ya, berhala dulu dengan sekarang ini kan beda. Berhala dulu mungkin sudah dikatakan berhala kalau kita menyembah patung, menyembah gunung, menyembah kayu besar. Ya, buatan tangan manusia. Tetapi berhala sekarang ini sudah berkembang. Ya, segala sesuatu yang menarik perhatian kita jauh dari Tuhan itu berhala. Ya, apapun yang menarik perhatian kita dari Tuhan itu berhala. Ya, saya sampaikan dalam ibadah PSE pada minggu yang lalu, Salomo itu awalnya cinta Tuhan. Ya, tetapi akhirnya dia mencintai banyak perempuan-perempuan asing. Ya, maka jangan terlalu sering melihat yang asing-asing. Amin. Ya, sehingga hati Salomo terpaut dengan cinta. Ya, terpaut dengan cinta. Ya, hati Salomo terpaut dengan cinta kepada perempuan-perempuan itu. Hati Salomo juga terpaut dengan uang harta. Sehingga Salomo terseret kepada berhala. Ya, diseret kepada berhala. Jadi masuknya berhala-berhala itu ya melalui persekutuan. Masuknya berhala-berhala itu melalui pergaulan. Masuknya berhala-berhala itu melalui uang. Karena ia ingin mendapat upeti-upeti dari bangsa-bangsa lain, dari negara-negara sekelilingnya. Ya. Maka nanti akhirnya berhala-berhala masuk. Tapi zaman kita sekarang ini, apalagi mungkin seperti suku-suku kita, contohnya saja suku Batak. Ya, dari mana berhala-berhala itu masuk? Dari budaya.
Dari mana berhala itu masuk? Dari tradisi. Dari mana berhala itu masuk? Dari adat istiadat. Ya, bukan adat istiadatnya yang salah, berhalanya. Ya, tetapi berhala itu masuk melalui adat istiadat, bukan budayanya yang salah, bukan, tetapi berhalanya, berhala itu masuk melalui budaya, melalui tradisi. Maka saya tidak mau dikatakan pendeta yang tidak beradat. Saya beradat. Ala nama beradat, ya soalnya bagak enggak. Jasupe bagak. Iya. Anggurakan. Ya, saya bisa saja pakai celana pendek khotbah. Ya, pakai singlet. Ya. Tetapi adat, budaya di bangsa kita, apalagi di suku kita Batak, enggak. Kan bukan begitu. Adat itu kan kebiasaan, tradisi. Ya, maka ada umpama orang Batak, emena masa digaga ursa, ina masa imatahula katanya. Ya, saudara, jadi suatu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus itulah adat. Tradisi, kebiasaan, budaya. Tetapi berhala itu masuk melalui itu. Ya, masuk. Sehingga manusia pun disembah. Ya. Maka kan ada konsepnya, somba. Iya. Hula-hula itu siapa? Tuhankah? Ya, nanti masuknya dari sana. Bukan budayanya salah, bukan adat istiadatnya salah, bukan tradisinya salah, tidak. Saya pun punya tradisi, saya pun punya adat istiadat. Saya punya budaya, maka saya tetap pakai marga. Saya pertahankan budaya itu. Karena tidak ada kaitannya dengan berhala. Ya, sama seperti orang Israel juga punya marga kan? Marga Ruben. Kalau dalam bahasa Batak kan, ya Alkitab Bible itu marga. Ada marga, ada puak, kaum, dan seterusnya. Ya. Tetapi berhala itu masuk melalui budaya itu. Kalau Salomo, berhalanya masuk melalui perempuan-perempuan. Ya, itu yang memikat hatinya sehingga dia tertarik dan semakin jauh dari Tuhan. Ya, maka berhala apa yang memikat hati kita sehingga kita makin jauh dari Tuhan? Apakah seperti Salomo? Anak-anak gadis, ya, jangan karena ada laki-laki yang engkau ikutkan, ya, engkau merasa itu calon suamimu, sehingga engkau makin jauh dari Tuhan. Jangan buat laki-laki itu menjadi berhala. Laki-laki, jangan karena ada wanita-wanita yang engkau lihat, akhirnya engkau pun ikut-ikut dari belakang. Tu dia mana di toko, tu dia mana di toko. Terlubang gimana? Doh tuh terlubang. Jangan buat wanita itu menjadi berhala. Ya, apalagi bang kata. Ya. Ingat pengalaman Salomo. Salomo berkata dalam kitab Pengkhotbah, apakah yang lebih pahit dari maut? Yang lebih pahit dari maut adalah perempuan. Tapi bukan semua perempuan. Perempuan yang bagaimana? Perempuan yang menjerat. Unang sudah perempuan. Apa yang lebih pahit dari maut? Perempuan. Ya, jangan nanti di rumah. Ya, hai istriku, ternyata kau lebih pahit dari maut. Apa si pertami yang doi natai? Ya, perempuan yang dimaksudkan itu adalah perempuan yang menjerat. Ya, yang memikat hatimu, membuat hatimu jauh dari Tuhan seperti Salomo. Ya. Maka kalau kenal dengan perempuan, jangan sampai hatimu makin jauh. Yang perempuan kalau engkau kenal dengan laki-laki, mulai dekat dengan dia, jangan hatimu makin jauh dari Tuhan. Amin. Amin. Ya, mengaminkan saja susah.
Ya, bohado mangulaw nate. Mana kita pengkhotbah ini? Sebentar. Pengkhotbah 7 ayat 26. Iya. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Iya. Perempuan yang adalah jala. Perempuan yang adalah jala. Itu jala do kono. Ya. Kalau sudah di jala kan sudah terkurung kan? Ya. Makanya jangan ada laki-laki yang dikurung-kurung perempuan. Kadoli-doli. Mana ini ayatnya? Pengkhotbah 7 ayat 26. Ya. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Pahit dari maut. Lebih pahit. Ya. Aku menemukan sesuatu yang lebih pahit dari maut. Terus. Perempuan yang adalah jala. Ya. Yang hatinya adalah jerat. Jerat terus. Dan tangannya adalah belenggu. Terus. Orang yang dikenal Allah terhindar dari tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Ya. Yang lebih pahit dari maut itu dulu yang pertama adalah perempuan. Tapi ingat perempuan yang bagaimana? Yang bagaikan jala. Ya, kalau ini sudah di jala, pernah menjala ikan atau melihat orang yang menjala ikan? Ya, kalau ikan itu sudah kena jala, sudah di dalam kan langsung dikurung. Nggak bisa kemana-mana lagi. Ya, maka tadi saya katakan, unang adong bawa di huruf kurung buru-buru. Kadoli-doli. Amin. Ya. Ya. Baru yang kedua, yang hatinya adalah jerat. Ya. Hatinya jerat. Hatinya merancang kejahatan. Kita terjerat di hatinya. Sehingga tidak bisa kemana-mana. Ya. Kalau hati kita sudah terpikat kepadanya, otomatis hati kita kepada Tuhan makin merosot. Itulah yang dialami oleh Salomo. Bahkan masih berlanjut. Dan tangannya adalah belenggu. Ya. Itu ritiuk-tiuk dodang boy memor. Tapi ingat, ada kelanjutannya di sini. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa pertanyaannya dan menjadi koreksi, apakah kita ini orang yang dikenan Tuhan atau orang berdosa? Kalau kita orang yang dikenan Tuhan, Tuhan akan menghindarkan kita dari semua. Tuhan akan lindungi kita. Yusuf pun pernah dijerat oleh istri Potifar. Tapi karena Yusuf dikenan Tuhan, Yusuf lolos. Walaupun ada pengalaman yang pahit yang harus dialaminya, penjara. Tapi penjara mengangkat dia menjadi perdana menteri. Tapi beda dengan orang yang berdosa. Ya, Tuhan biarkan. Ini kan perkataan Salomo dari pengalaman yang dia alami. Ya. Oleh sebab itu mantapkan kasih kita kepada Tuhan. Ini tanda pertobatan supaya Tuhan menyucikan, menyunat hati kita sehingga kita dapat mengasihi Tuhan. Baru yang kedua, memiliki hati yang menyembah. Bagaikan misbah dupa. Ya. Hati yang menyembah ini adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Maka orang yang mengasihi Tuhan itu selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Ingin menyembah Tuhan, ingin dekat dengan Tuhan, ingin bersama dengan Tuhan. Ya saudaraku, mempersiapkan waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Kan digambarkan bagaikan misbah dupa ini. Baru berkelanjutan sampai ke ruangan Maha Kudus. Di ruangan Maha Kudus itu ada alat yang namanya tabut perjanjian. Saya selalu menyampaikan tabut perjanjian itu adalah gambaran jemaat. Sedangkan tutup pendamaian dan dua kerup itu adalah gambaran ketritunggalan Allah yang menyatu dengan gereja.
Tetapi ingat, apa yang menjadi isi kualitas daripada tabut perjanjian itu ada 3. Yang pertama-tama, buli-buli emas yang berisi roti manna. Itulah iman. Ya, baru yang kedua, tongkat Harun yang bertunas. Itu menunjukkan kepada pengharapan. Ya, yang mati pun bisa hidup kembali, bahkan berbuah. Itu adalah suatu harapan baru. Ya, bagi orang yang putus asa, bagi orang yang kecewa, bagi orang yang tawar hati. Baru yang ketiga itu adalah 2 loh batu yang berisi hukum-hukum Allah yang berbicara tentang kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu sepenuh dan kasihilah juga sesamamu. Ini yang ada dalam tabut perjanjian. Ya, saudaraku. Ya, artinya kehidupan kita yang selalu diisi dengan firman, diisi dengan hukum-hukum Allah. Kalau hidup kita diisi dengan firman Allah, dengan hukum-hukum Allah, firman itu ada di dalam kita, berdiam di dalam kita, maka kasih Tuhan akan terus semakin bertambah-tambah dalam hidup kita. Ingat Injil Yohanes mencatat seperti ini. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Haleluya. Itu ayat 1. Lalu ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging dan diam di antara manusia, diam di antara kita. Firman itu berdiam di antara kita. Firman itu ada di dalam kita, dalam manusia, dalam hidup orang percaya. Kalau firman itu yang mengisi kehidupan orang-orang percaya, maka ayat 16, sehingga Tuhan memberikan kasih karunia demi kasih karunia. Makin bertumbuh, makin berkembang, makin meningkat dalam kasih. Kehidupan kita yang memiliki tanda pertobatan tumbuh kasih. Kasih itu terus ditingkatkan melalui hubungan, persekutuan, penyembahan yang terus menerus kepada Tuhan. Sampai kehidupan kita terus diisi dengan firman, sehingga Tuhan tambah-tambahkan kasih demi kasih, kasih demi kasih karunia, sampai kasih itu sempurna di dalam kita. Itu jalannya. Ya, maka kita tidak bisa memaksa seorang itu, kasihilah Tuhan, kasihilah sesama, Philadelphia. Tidak bisa. Tapi ada langkah-langkah yang harus kita miliki. Dimulai tadi dari pertobatan. Tekun dalam penyembahanmu, isi hidupmu dengan firman. Jangan isi dengan yang lain. Ya, kita tidak bisa memaksa seseorang itu, kasihilah Tuhan, cintailah Tuhan, tidak bisa. Ya, tetapi cinta itu nanti akan bertumbuh seiring dengan waktu. Kalau di dalam kita ada tanda pertobatan, hidup yang terus menyembah Tuhan, hidup yang selalu diisi oleh firman. Kembali kepada Kidung Agung. Kidung Agung pasal yang ketiga sekarang saya kutip ayat 5. Demikian. Iya. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem. Iya. Demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Iya. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum dinginnya. Jangan kamu bangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum dinginnya. Jangan. Ya. Tapi cinta itu akan tumbuh seiring dengan waktu. Seiring dengan waktu. Anak-anak kan nggak tahu cinta. Ya, tapi seiring dengan waktu ia berkembang, bertumbuh dari bayi, balita, terus meningkat lagi nanti menjadi remaja. Sudah mulai. Ya, maka anak-anak remaja sudah mulai bicara tentang cinta. Yang walaupun kita masih sering menyebutkan dengan cinta monyet, ya kan? Ya, sebentar ini dia sukai, ya datang nanti yang rambutnya dibuat kayak kampak. Oh ini sekarang, ya, nah, beda lagi saudaraku. Ya, ini cintanya belum mantap. Ya, namanya pun cinta monyet. Ya, monyet-monyet yang sedang bercinta. Ya, baru nanti tukar nomor. Ya, mulai chatting-chattingan. Ya, saudara yang terkasih, kalau masih anak-anak, bayi, tidak bisa dipaksa bercinta. Ya.
Sedangkan yang sudah remaja, sudah dewasa saja pun gak bisa kita paksa. Si anulah cintai, si anulah cintai. Gak bisa, hatiku menolak. Ya. Jadi kapan lagi kau hitung umurmu? Udah aku hitung ya pakai kalkulator. Ya, tapi nggak bisa, gimana? Iya, nggak bisa dipaksa. Ya. Kami pun tidak bisa berkata, jemaat cintai Tuhan, kasihi Tuhan. Lebih dari pekerjaanmu, lebih dari usahamu, nggak bisa. Harus seiring dengan waktu. Dan tentu supaya cinta itu bertumbuh, ada prosesnya, ada pengalamannya. Kita makin mencintai Tuhan, karena ada proses yang kita alami bersama dengan Tuhan, dan kita punya pengalaman dengan Tuhan. Kita juga mencintai seseorang itu, makin erat cintanya, karena kita mengalami suatu proses. Dan kita juga punya pengalaman bersama dengan dia. Dulu ketika saya mencintai Bu Gembala ini, ya masih di kampung halaman di kota Cane sana, saudaraku, karena saya dulu pelayanan di sana, ya cintanya itu tidak langsung 100% sempurna, tidak. Ya, tetapi seiring dengan waktu, karena saya tarik dia, satu kepercayaan dengan saya, satu gereja dengan saya. Sementara ibu mertua saya itu kan tokoh di gerejanya. Ya, saudaraku, tokoh dan orang yang dituakan, dihormati. Ya, apalagi kalau dulu kan anaknya ke gereja lain, wah ini seperti ya suatu celah. Orang tuanya itu bisa di istilahnya diban ya. Ya, saudara yang terkasih. Ya, tetapi ada proses. Nggak setuju dengan saya. Ya, nggak setujunya bukan karena yang lain, bukan karena saya nggak punya uang, bukan karena saya kurang ganteng, bukan. Ya, kalau soal kegantengan saya selalu berkata bersaing kan. Ya, tetapi yang persoalan terbesar itu adalah kepercayaan. Kepercayaan itu persoalan, tapi seiring dengan waktu ada banyak pengalaman bersama, ada banyak pergumulan yang dilewati bersama, cinta makin mantap sampai kepada pernikahan, bahkan sampai hari ini, sampai Tuhan datang kembali. Jadi ada perjalanan bersama. Saya percaya saudara juga yang suami istri punya pengalaman begitu. Ya, mungkin di awal ketika kita bertemu, kenalan atau melihat masih rasa simpati ya. Ya, mungkin masih rasa simpati, tertarik. Ya, belum cinta. Ya, walaupun mungkin mulai cinta tapi masih gengsi mengungkapkannya. Ya, tetapi seiring dengan waktu, kebersamaan, dan ada banyak pengalaman yang dialami, makin cinta. Jangankan kepada Tuhan, jangankan kepada sesama, kepada benda saja, kepada sesuatu saja, saudaraku, alat saja. Demikian. Contohnya saudara mencintai, saudara mengasihi kendaraanmu, motormu. Kenapa? Karena ada pengalaman bersama dengan motormu itu. Saudara berkata, motorku ini, ya. Nah, ini kudaku, ini alat yang kupakai bekerja. Ya, sejak inilah kupakai. Rezekiku pun makin luar biasa. Ya, contoh saja. Padahal bukan itu kan yang memberikan rezekimu. Ya kan? Masa motor yang ngasih rezeki? Ya, berhala lagi. Ya, hanya mungkin sering kita berpikir demikian. Ya, kita punya pengalaman. Ya, tetapi sudah batuk-batuk, udah kombet-kombet, mau kujual saya. Ya, akhirnya ini diservis bagus. Ya, dijadikan menjadi barang antik begitu. Kenapa? Kita menyukai, kita mencintai itu.
Karena kita sudah banyak pengalaman dengan itu. Iya. Beda dengan yang lain. Yang lain mungkin motor baru. Ya, tapi 2 juta sebulan. Sedangkan motor kita yang comeback, nah, 2 juta pengalaman. Bukan 2 juta sebulan, 2 juta pengalaman. Pernah mogok di tengah jalan, bocor di tengah jalan, itu pun sudah lewat Sungai Tamiang. Cari tukang tambal jauh sampai ke Sungai Harapan. Dorong, ada pengalaman. Tapi begitu pun aku sayang kali sama motorku ini. Kenapa? Ada pengalamanmu. Sehingga kita cinta dengan itu. Haleluya. Ya. Nah, saudaraku, mobil kita yang pertama dulu merek Espas ya. Masih ingat? Nah, kalau Ibu Epli masih ingat itu. Ya, itu dulu sering mogok di tengah jalan. Di lampu merah. Ya, kalau nggak salah Pak Deong dengan yang lain-lain ngantar kami ke bandara. Di bundaran itu, dekat bandara itu mogok lagi. Mereka dorong-dorong. Ya, ditelepon kami sudah di bandara. Mogok Pak, kami dorong. Anak-anak gadis itu yang dorong. Ya, saudara yang terkasih. Ya, ketika ia tidak bisa lagi dilanjutkan, saya pun sedih sebenarnya. Jadi lama itu dulu di sini nggak dijual. Kenapa? Ada banyak pengalaman. Ya, ada banyak pengalaman. Saya katakan kepada Ibu Gembala, kalau kita dapat berkat Tuhan berikan mobil yang baru, apakah mobil yang ini dijual? Enggak. Ini juga ada banyak pengalaman. Bersama dengan anak-anak tamborin setiap minggu ke Kapling Mandiri. Ya, saudaraku, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ketika kita punya pengalaman, seiring juga dengan waktu, kita makin cinta, makin cinta. Jangan berpikir, oh, Pak Gembala rasanya seperti mobil baru. Enggak. Jangan langsung nanggapin begitu. Ya, bangunan aja belum selesai. Masih pergumulan. Iya, saudaraku. Ya, banyak masih yang mau kita pergumulkan. Ya, minggu yang lalu kita beli drum di Kapling Mandiri, tambah gitar bass nggak tahu berapa jutaan ini kemarin ini. Ya, uang musik kita 1 juta. 1 juta berapa itu? Ya, sedangkan musik yang dibeli 15 jutaan. Ya, belum lagi yang lain-lain. Jadi jangan berpikir dulu Pak Gembala mau mobil baru, enggak. Ya, nah, kita selesaikan bangunan kita dulu. Haleluya. Ya, yang saya mau sampaikan, kalau kita punya pengalaman bersama, seiring dengan cinta itu makin tumbuh. Maka miliki pengalaman bersama dengan Tuhan, jalan bersama dengan Tuhan. Walaupun mungkin perjalanan hidupmu bersama dengan Tuhan itu rumit, saudaraku, sakit, dan banyak rintangan, tantangan, pergumulan yang engkau alami, itu membawa kita kepada cinta. Amen. Pada waktu pengalaman itulah doa kita makin mantap. Penyembahan kita, mesbah kita berasap. Ya, saudaraku, ada keharuman. Maka kasih kita makin bertumbuh, makin meningkat. Hidup kita diisi dengan firman, dikuatkan, digairahkan oleh firman, sehingga kita makin cinta akan Tuhan. Haleluya. Jangan berhenti. Ya. Tetapi tadi saya sudah sampaikan bagaimana proses kita memiliki cinta yang makin meningkat. Ada tanda pertobatan. Mantapkan penyembahanmu. Isi hidupmu dengan firman Allah. Supaya kasih kita makin melekat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Nanti saya lanjutkan dalam ibadah yang kedua. Kita akan menerima perjamuan.